Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Kembali lagi bersama kita di Q&A Babinda. bersama saya Mauli Khairul Nisa. Dan saya Dewi Fatmawati. Oke Kak Mauli, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Mauli, kemarin kan kita sudah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan nih dari adik-adik maba kita di Instagram Maba UIN Lampung. Gimana tuh Kak Mauli, udah siap belum nih jawab pertanyaannya? Udah dong. Ih, keren banget ya, Masya Allah. Oke Kak, langsung aja ya untuk pertanyaan yang pertama dari Dinda Y. Pertanyaannya, spesifikasi pakaian pas kuliah Kak sama hijabnya itu gimana? Mungkin pertanyaannya ini ya, spesifikasi pas kuliah kali ya. Mungkin dari beberapa jurusan ataupun fakultas itu tuh menetapkan kalau misalkan outfit kita kuliah itu harus rapi. Kayak misalkan di jurusan ya di Fakultas Tarbiyah sendiri ya, itu kan karena mungkin di pendidikan kayak keguruan gitu. Nah jadi kita kayak pakainya rapi Kak. Dari kita kan busana itu yang emang benar-benar outfit kita rapi, terus pakai rok. Nah kalau misalkan pakai celana itu, kalau misalkan di Tarbiyah sendiri, kalau untuk cewek atau akhwat ya, itu tuh menggunakan rok, itu harus wajib banget, itu nggak boleh kita pakai celana. Kalau misalkan pakai celana ya mungkin siap-siapin aja kena marah dosen gitu. Oh gitu. Itu kalau misalkan kuliah secara offline ya Kak? Iya. Nah sekarang ini kan udah 2 tahun nih kita udah kuliah online. Itu gimana tuh cara berpakaiannya? Pasti kan kayak pas malas-malas gitu lah, apalagi jam kuliah pagi lah. Itu pasti kayak mager banget, cuci muka aja udah beres ya. Izin aku menjawab ya Kak. Jadi kan mungkin kita kalau misalkan ini ya kuliahnya online gitu, pasti kan kayak males banget kan, kayak udah mau tidur aja gitu, kayak aduh kuliah lagi, terus masih suram-suram nggak mau mandi. Tapi itu kalau bisa tuh dihilangkan rasa kayak gitu, karena apa ya, kita kan menuntut ilmu, pasti ada sendiri tuh adab-adab yang menuntut ilmu ya. Salah satunya kita berpakaian. Nah berpakaian ini tetap, walaupun kita ditetapkan kamera, kita harus pas nih bajunya ataupun jilbabnya gitu, nggak boleh pakai kaos gitu, karena memang menghormati dosen kita yang udah ngasih ilmu ke kita gitu Kak Dewi. Iya. Jadi walaupun kita kuliah online, jadi pakaian tuh harus tetap rapi ya Kak? Harus rapi gitu. Masa ya kita pakai kaos? Nah, itu. Nanti emang kalau berpakaian itu dinilai nggak sih Kak sama dosen? Mungkin sikap ya, nanti ada penilaian sikap. Kalau nanti kan teman-teman maba kalau masuk UIN itu kan pasti ada kontrak kuliah. Nah itu mungkin dilihat dari penampilan itu. Pasti dosen juga bakal ngeliat sih kayak gitu Kak. Iya. Oke Kak, itu ya teman-teman untuk pertanyaan dari Dinda Y. Mungkin kita lanjut aja Kak ya, pertanyaan selanjutnya, yaitu ada akun Najhabsi. Nah, Min, untuk pembayaran UKT UM Mandiri gelombang 1 bisa dicicil enggak ya? Gimana Kak Dewi? Oke, untuk pembayaran UKT itu yang Dewi tahu kayaknya nggak bisa ya Kak untuk dicicil. Rata-rata pasti langsung jelek bayar. Misalkan dapat 2 juta dan itu bayar UKT langsung 2 juta, nggak bisa dicicil gitu. Kayak pertama cicilannya untuk 200.000 dulu gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus langsung sekalian gitu bayarnya. Juga kalau misalkan kita bayar UKT itu telat sama tenggang waktunya yang deadline dari UIN, itu kita kena denda loh Kak. Oh, denda. Iya, kita kena denda. Kira-kira berapa ya Kak dendanya? Yang aku tahu itu sehari 50.000 sih. Oh, oke. Tapi intinya kita nggak boleh ini ya, nggak boleh telat juga. Karena kan itu kan mempengaruhi kita ya untuk menyusun KRS itu kan masih. Nah iya, semakin kita lambat daftar pembayaran kuliah, maka semakin ini juga kita susah ya. Susah untuk penyusunan KRS-nya sendiri. Jadi harus kita tetap ya Kak. Nah karena kan kita menggunakan siakat dan siaril sih. Oke nih Kak, lanjut ya, pertanyaan dari @sya_aulia. Nah pertanyaannya itu infokip dong Min. Infokip ya. Oke, untuk infokip itu sendiri udah dilaksanain Kak dari bulan-bulan ini nanti sampai akhir bulan Juli, tepatnya tanggal 30 Juli.
Oh, jadi untuk teman-teman yang belum, Kalau nggak 30 Juli, 31 Juli sih Kak. Itu. Jadi untuk teman-teman yang masih maba, adik-adik banget yang udah keterima di UIN Lampung, cepet-cepetan deh untuk ini ya, untuk daftar. Iya. Karena waktu yang dikasih juga nggak lama. Iya benar. Oke. Mungkin kita lanjut ya, lanjut teman-teman. Gimana Kak Dewi, lanjut nggak? Oke, lanjut. Oke lanjut. Ini dari akun Instagram @ev_tisu. Nah pertanyaannya, kalau mau pindah jurusan, ngurus ke kampusnya langsung bisa nggak Mil? Oke nih Mauli, untuk pindah jurusan itu ada maba, dia mau pindah jurusan karena dia merasa dia salah jurusan nih. Nah itu nggak bisa, karena pindah jurusan itu adanya di semester 3. Jadi dia harus ngelulusin dulu di semester 1 dan semester 2. Dan lalu dia barusan di semester 3 dia pindah pindah jurusan, pindah fakultas, dan itu dimulai lagi dari semester 1. Jadi 1 tahun dia kemarin itu kebuang gitu. Jadi nggak bisa kayak kita kan, misalkan di MP ini Kak udah semester 3, terus habis itu mau ngurusin lagi misalkan di PAI ini semester 3-nya mau ke semester 4, jadi itu nggak bisa ya Kak? Nggak bisa. Jadi harus ngulang dari semester 1 dulu gitu. Otomatis kita mendaftar lagi dong ya, tahun depannya nanti. Kita ikut PBAK lagi loh. Iya, kita ikut PBAK lagi. Kita ikut persyaratan dari awal sampai akhir jadi maba lagi gitu. Kita bareng sama adik-adik tingkat kita, walaupun ternyata kita tuh cutting. Iya. Oke. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. mungkin kita lanjut aja kali ya Kak. Pertanyaan selanjutnya. Gimana Kak? Iya, lanjut aja deh ya. Dari pertanyaan selanjutnya itu dari @aila_. Pertama, sepatu buat ospek boleh sepatu kets nggak sih? Yang ada di list putih itu apa harus pantofel? Untuk ini ya sepatu ya, mungkin ini pertanyaan untuk anak cewek-cewek ya kan? Nah, Karena kan tadi penjelasan tentang apa pentopel, sebenarnya sih nggak harus pentopel. Yang penting khususnya itu pakai sepatu aja, sepatu hitam putih itu udah, karena kita kan PBAK ya. Nah tapi jangan kita pakai sepatu-sepatu yang kayak aneh-aneh, nyeleneh gitu kan, karena kita PBAK gitu kan. boleh pakai sepatu yang tinggi itu nggak, kayak yang heel? Oh kayak gitu nggak boleh. Nanti kalau misalkan pakai heel itu, nanti kalau misalkan kesleo gimana Kak? Ayo gitu. Malu sendiri kan ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ospeknya offline, online itu gimana? Ada perbedaannya nggak Kak? Mungkin kalau misalkan online itu mungkin kayaknya kita nanti bakal nggak pakai sepatu karena kita di ruangan rumah ya. Jadi mungkin pakai kaos kaki aja karena memang itu adab buat kita PBAK. Jadi tetap menghormati gitu apa yang kita lakuin sekarang ini gitu Kak. Jadi tetap pakai dress yang memang ketentuan dari PBAK sendiri. Nanti kan ada sendiri gitu. Emang kakak dulu PBAK-nya online atau offline ya Kak, kalau boleh tahu? Oh, kita ya. Karena kita angkatan 20, jadi itu kan PBAK-nya online. Jadi kita ya biasalah online kita. Tim online guys. Ya, tim online dulu. Kalau waktu pas PBAK online itu tuh ada ini ya sih, dress code-nya itu kalau misalkan hari pertama itu kalau nggak salah, kalau ingat gitu, kalau nggak ingat lagi. Itu pertama kita kayak pakai jilbab. Jilbabnya harus sesuai dengan ketentuan, dulu itu putih. Nah terus bajunya sendiri itu pakai kemeja putih dan rok gitu, harus rok. Kalau misalkan nggak rok kayaknya sih nggak boleh, harus pakai rok kita kalau yang cewek. Tapi kalau misalkan yang untuk yang cowok itu boleh pakai celana, emang pakai celana ya, misalkan kita pakai rok kayak gitu. Jadi benar-benar kita memang dilihat gitu loh. Kalau kita kan ini ya online ya, dilihat dari Zoom gitu, nanti ada sesi Zoom sama YouTube gitu teman-teman. Kalau misalkan yang masuk Zoom itu kira-kira ini nggak sih Kak, harus ngidupin kamera nggak sih? Enggak dong, karena kan kita live di YouTube gitu. Jadi yang hidupin kamera itu di Zoom-nya, di Zoom-nya. Tapi kayaknya emang semoga kebagian semua ya di Zoom, jadi biar kerasa sih. Tapi ya harapannya sih kita PBAK-nya offline. Ya. Oke, kita lanjut ya Kak. Dari pertanyaannya di Hayu_. Nih, Assalamualaikum Kak. Mau tanya dong gimana tipsnya supaya kita bisa aktif kuliah dan berorganisasi. Wah, ini untuk adik-adik banget ya yang baru masuk. Gimana kan
Gimana tadi? Pertanyaannya tuh mau tanya dong, gimana tipsnya untuk supaya kita aktif kuliah dan berorganisasi? Oh iya. Kuliah dan berorganisasi. Berarti Kak. kita harus produktif dong ini ya kan, udah Iya. kuliah harus berorganisasi juga. Iya. Ini keren nih kayaknya, dia dari SMA yang emang udah ikutin eskul deh. Nah, biar aktif itu kuliahnya berarti kita tuh harus disamaratakan gitu loh. Jadi kuliah 100% dan organisasi juga 100% gitu. Gak boleh nih kayak seimbang, kayak kuliah 50% terus organisasi juga 50%, nggak boleh kayak gitu. Kita harus maksimalkan semua. Di saat kita lagi kuliah berarti kita harus kuliah itu 100%. Nah terus kalau misalkan kita lagi organisasi, kita juga harus organisasi itu 100% kayak gitu. Nah untuk tipsnya itu kita ngikutin kuliah itu dengan sebaik mungkin. Kayak di kuliahan itu kita harus aktif. Kita aktif nanya sama dosen, kita harus aktif. Dosen itu seneng banget loh ditanya kalau sama mahasiswa, seneng banget, ya kan? Iya betul banget. Iya. Kalau misalkan ada kelas, terus dosen kayak menawarkan ada pertanyaan nggak teman-teman, biasa berdosen saling sama mahasiswa itu pertanyaannya nanyanya pasti teman-teman bukan anak-anak, karena kita sejalurnya adalah dianggapnya bukan lagi anak-anak tapi udah jadi teman gitu. Nah gimana, ada nggak pertanyaan teman-teman? Itu jadi momen banget kita harus nanya. Iya. Karena itu buat nambahin nilai juga di aktifan kita kan. Iya betul banget Kak. Nah terus sama rajin-rajin nanya, kita harus ngidupin kamera kalau kita masih online. Nah terus kalau organisasi itu kita harus milih organisasi yang benar-benar buat kita nyaman sih. Gimana kalau misalkan kita ikut organisasi dan kita nggak nyaman? Oh iya betul banget. Iya, kalau misalkan kita ikut organisasi dan kita nggak nyaman, nah itu malah buat kitanya juga nggak enak. Jadi malas kan ikut organisasi, gimana mau aktif. Nah tips yang pertama itu kita harus milih organisasi yang benar, yang buat kita nyaman. Dan yang kedua, di organisasi kita juga harus aktif, karena di organisasi itu banyak program kerja loh yang kayak kating-kating nanti bakalan minta kalian untuk public speaking, untuk belajar ngomong di depan kayak gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu Kakak sendiri kan udah sebagai mahasiswa nih. Nah, apa tuh organisasi apa tuh yang udah diikutin dan amanahnya sebagai apa? Oke, aku di Winner dan Intan Lampung ikut organisasi ada beberapa ya, dan salah satunya ada di Bapinda. Dan di Bapinda aku ada di pengurusan UKMF Gemais, itu di Fakultas Syariah. Masya Allah. Dan diamanahkan sebagai sekretaris umum. Masya Allah. Sekretaris umum ya Kak? Iya, keren banget pastinya. Dan kepengurusannya juga tinggal 4 bulan lagi nih, Masya Allah, gak kerasa banget, udah banyak. Ternyata dalam organisasi itu nanti adik-adik bakalan temuin lika-liku loh dalam perorganisasian. Jadi nggak cuman kuliah aja yang ada lika-likunya, organisasi juga ada. Mungkin aku sedikit tambahin ya Kak tentang tadi tips gimana caranya kita aktif kuliah dan berorganisasi. Yang pertama mungkin kita bisa manajemen waktu dulu ya, manage waktu dulu. Masa ya sih kita nanti sebagai anak kuliah gitu nggak bisa ngatur waktu pas organisasi pas kuliah, pastinya kan harus bisa membagi ya antara kuliah dan organisasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita juga harus sering-sering menambah referensi kita kayak kating-kating ataupun dosen, karena itu salah satu nilai plus kita untuk berorganisasi ataupun kuliah. Kalau misalnya kita dekat sama dosen kayak Kak atau dekat sama yang ormawa itu, insya Allah kita dapat ilmu yang banyak gitu. Nah itu tipsnya, harus sering-sering banget sih. Kak, nyepil kata cutting itu bisa gak sih kalau kita gebet cutting? Oh, gebet cutting ya? Pasti ada yang lain ini penasaran banget nih, gimana nih cara gebet cutting gitu ya kan? Iya. Oke, gebet cutting ya. Kalau cutting ini kan tergantung kitanya mau gebet apa dulu nih. Kalau misalkan aku nih ya gebet cutting karena untuk organisasi dan kelancaran. Jadi kita aktif aja komunikasi sama cutting gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya kita udah aktif nih, udah dikenal, pasti kan dicari-cari tuh, ini Mauli gitu, atau ini Kak Dewi, pasti kan diangkat terus gitu, dicariin terus gitu. Jadi kita aktif juga. Mungkin aku juga ada ini loh Kak, ada pepatah yang gini ngomong gini,
hati-hati sama teman Iya. yang awalnya ngajakin curhat, nggak taunya gebetan kita juga yang diembat. Oke, kita lanjut ya Kak dari pertanyaannya Agustine Elsa Nabila underscore itu pertanyaannya beasiswa dong Kak. Oke, untuk beasiswa ya, untuk adik-adik maba tenang aja karena di UIN Lampung ini banyak banget loh beasiswa yang ada. Yang pertama itu ada KIP kuliah, yang kedua ada dari Bank Indonesia, dan yang ketiga ada dari Basnas. Dan itu banyak banget lah benefit-benefitnya yang kalian dapetin. Kalau dari Kak Mauli apa aja nih beasiswa yang dari luar gitu, nggak dari UIN? Mungkin aku juga sedikit informasi beasiswa ya Kak. Ada juga ada Bank BRI, nah itu ada juga Bank BRI PLN, dan scholarship juga ada nanti pastinya. Sebenarnya itu nanti banyak banget ya beasiswa yang masuk gitu. Pokoknya pantengin aja akun Maba UIN Lampung ataupun Maba UIN ya. Nanti pasti di situ ada follow up tentang beasiswa gitu. Kak, enak banget ya kalau mahasiswa udah dapat beasiswa, Iya. terus kayak kuliah dia tinggal kuliah, bayaran udah dibayarin sama kampus, apalagi udah dapat KIP itu sampai 8 semester kan ya. Jadi untuk adik-adik tolong kejar banget deh KIP kuliah itu, dan dari beasiswa yang lain juga ya. Jadi liatin terus ya Instagram dari Maba UIN ya. Iya, mungkin itu aja ya Kak. Mungkin kita next lagi pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, selanjutnya dari @apritia. Pertanyaannya Kak, PBAK itu nanti online atau offline ya Kak? Oke, apa ya? Kita masih kayak sama-sama Iya, ya, sama-sama antara nih. online sama offline. Tapi kemungkinan karena kita udah udah kayak SMA, SMP, SD itu udah offline ya. Mungkin kita juga belum pasti ya, karena memang belum ada informasi selanjutnya dari UIN-nya sendiri. Jadi kemungkinan bakal hybrid lagi gitu. Jadi kayak setengahnya dari mahasiswa yang datang, ada juga yang online. Tapi insya Allah ya kita benar-benar maksimalin. Kalau misalnya ada informasi apa-apa, kita langsung kabarin oleh kalian gitu di akun Maba UIN Lampung. Jangan lupa kepo-kepoin ya tentang informasi apapun itu. Kalau misalkan PBAK itu offline online itu gimana sih Kak? Kalau online itu gimana dan kalau offline itu gimana? Pasti adik-adik di rumah pasti penasaran banget sih. Oke, ini gambaran sedikit ya karena kakak juga ini ya mahasiswa online, maaf. Soalnya pingin banget offline, tapi kita memang benar-benar nggak bisa offline ya Kak. Kita online tahun 2020 sampai 2021. Ya harapannya nanti juga kita bakal ini ya Kak, pingin banget offline gitu. Dampingin kalian semuanya gitu kan. Nah itu kalau gambarannya sendiri, kalau misalkan online dulu ya kakak sendiri itu kalau misalkan online itu kita hampir sama, cuman agendanya kita tidak bareng-bareng di UIN, tapi di rumah masing-masing. Kita menggunakan Zoom sama YouTube gitu. Jadi kita masuk ke akun situ. Nah setelah itu tetap sama, kita ada kalau nggak salah kita ada 4 hari ya, 3 hari ya Kak. 4 hari. Itu 4 hari. Ya sekitaran kalau nggak 3 hari 4 harian sih. Nah itu nanti bakal dijelasin ya di situ ada apa aja gitu. Salah satunya yang seru di PBAK online itu tuh pas waktu penampilan ini Kak UKM tuh seru banget karena bisa melihat tuh nanti gimana ya kalau misalnya kita udah masuk ke UIN. Ada dia UKM yang memang pas banget buat kita. Dan juga misalkan ya kakak kan dulu kan ikut rohis nih, saya kan ikut rohis. Nah pas banget tuh kayak mana ya kira-kira tuh yang bagus banget. Nah ketemunya salah satunya UKM Bapinda. Nah itu salah satu yang mungkin bagus ya teman-teman. Dan itu masih banyak banget UKM yang lainnya yang bagus-bagus banget gitu. Itu sih penampilan yang menurut aku sendiri tuh kayak wah gitu banget gitu, penampilan yang keren-keren. Nah selanjutnya mungkin gambaran tentang PBAK offline sendiri ya Kak. Kalau dulu tuh diceritain cutting nih ya kan, karena kita online ya. Iya, ceritain cutting itu bakal kita tuh ada sekitaran 3 hari kalau nggak 4 hari juga. Tapi itu benar-benar ketemu gitu di lapangan gitu, nanti bakal dijelasin apapun yang akan disampaikan. Ada materi-materi juga dari pengenalan dari PBAK itu gitu. Setelah itu
kita bisa ngelihat teman-teman sendiri gitu kan, bisa kenalan. Kalau kita kan kenalannya ini ya lewat Secara chat, online iya, gitu online ya ya, WA gitu kan. Kalau nanti offline kita bisa ngobrol langsung kayak gini gitu, jadi kayak lebih akrab banget, ketemu yang dari luar Lampung ataupun dalam Lampung sendiri. Nah terus kesannya juga mungkin kayaknya lebih seru deh ya Kak, kalau misalkan Iya, offline kalau ya. offline lebih seru ya Oke, kan. iya. Mungkin nanti kita tunggu deh kalau misalkan offline ya, berdoa saja kalau misalkan kita nanti offline PBAK-nya. Oke? Tapi kalau misalkan untuk online kalian jangan ngantuk ya, jangan Oke. HP-nya ditinggal gitu. Itu Iya. nggak baik ya. Kejadian juga sih kemarin juga ya Kak. Mungkin Oke. next ya Kak, pertanyaan selanjutnya itu ada, ntar kita coba lihat ya teman-teman, jangan lupa ya follow akun Instagram Maba Win Lampung. Oke, kita lihat pertanyaannya. Di sini banyak Dan- banget ya nanya-nanya ya mereka Iya. ya. Kita pilih aja ya Kak. Itu ada akun Azara _az. Itu pertanyaannya, Min, info kosan dong. Wah, ini kayaknya dia udah siap untuk Iya. offline ya. Jadi Iya. udah nanya-nanyain kosan. Oke, tenang aja ya untuk adik-adik nanti. Info kosan itu banyak banget karena di depan UIN, di belakang UIN, bahkan di samping-samping UIN tuh banyak banget kosan. Jadi kalian tuh tenang aja, jangan takut kehabisan. Dari ada yang kosan bulanan, Iya. ada yang tahunan juga gitu. Banyak banget kok. Jadi kalian pantauin aja. Nanti dari Instagram UIN Lampung ini bakal ini enggak ya? Ya semoga aja nanti ada ya. Oke, Pokoknya jangan sampai, kalau misalkan kalian mau ingin bertanya apa, DM aja ya di akun Maba Win Lampung. Bisa DM kita juga. Boleh. Apa Kak? Ini Instagramnya? Oke, Instagram aku @dewi_fatmawati. Kalian Oke. boleh DM aja untuk nanya-nanya kosan, nanti Mbak kasih tahu deh. Oke. Kita nanya- spill ya kan? Gak nanya aku nih Kak Oke, Instagramnya. mau ditanya ya? Mau dong. Oke. Oke, sama Uli apa nih? Nanti teman-teman boleh ya follow Instagram aku, itu ada @mauli_khairun_nisa. Nanti boleh di follow, nanti aku follow back deh. Tenang aja kok. Iya, Masya Allah, mau di follow back nih sama kakaknya. Oke. Jadi untuk adik-adik jangan segan-segan ya untuk DM kami untuk nanya-nanya info kosan, tentang nanya PBAK dan lain sebagainya. Boleh aja kok. Kami welcome ya. Oke, apalagi di Maba Win Lampung ataupun di Instagram kayak Mbak Pinda, itu pasti juga banyak banget ya info-info, banyak lah pokoknya buat kalian. Itu pantengin Jadi, aja. Kalian tenang aja ya untuk adik-adik. Dan gimana nih untuk selanjutnya, ada ucapan terakhir kah untuk sambutan untuk mereka? Mungkin aku ada sedikit ya buat teman-teman maba semuanya. Kalian ini jangan sampai jangan pesimis itu, karena walaupun nanti online atau offline-nya itu pasti ada hikmahnya sendiri. Karena yang ada di posisi kalian ini belum tentu di posisi lain teman-teman lainnya. Bahkan teman-teman yang lainnya itu pingin banget kuliah, nah tapi mereka ini nggak kuliah. Nah jadi kalian yang sekarang udah dikasih kesempatan Allah ya untuk kuliah, jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Iya. Jadi optimis terus, jangan pantang menyerah gitu. Nggak apa-apa UKT gede, tapi kita di sini usaha Kak, karena banyak banget beasiswa di UIN dan Lampung ini. Jadi jangan takut kalau misalkan kita menuntut ilmu, itu pasti akan dibantu oleh Allah ya. Iya, dan nama kita juga mahasiswa ya, jadi udah mah hanya dari para siswa gitu, orang-orang pilihan yang bisa masuk ke ranah perguruan tinggi UIN ini, Iya. perguruan tinggi universitas. Oke. Dan dari aku mungkin selamat datang untuk teman-teman para adik-adik maba di Grand Campus UIN dan Intan Lampung. Selamat belajar, selamat berproses, dan carilah circle yang baik yang bisa menuntun kalian ke arah yang benar dan bisa merubah diri kalian. Pokoknya semangat terus untuk PBAK-nya. Ya, mungkin itu aja ya Kak yang Oke. bisa kita sharing-sharing untuk sore ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjawab penasaran-penasaran dari kalian nih ya kan. Oke. Mungkin itu aja ya Kak. Oke, kita undur diri ya teman-teman. Oke. Semangat berproses. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.